demokrasi rakyat menurut DN Aidit adalah suatu sistem pemerintahan di mana kekuasaan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan untuk kepentingan rakyat banyak. Dalam pidatonya, Menempuh Jalan Rakyat pada tanggal 26 Mei 1952, Aidit menekankan bahwa demokrasi rakyat haruslah membebaskan Indonesia dari ikatan-ikatan dan tekanan-tekanan imperialisme Belanda Amerika, serta mengatasi kekacauan-kekacauan dan kesukaran-kesukaran dalam negeri. Aidit juga menyoroti pentingnya peran Partai Komunis Indonesia atau PKI dalam memperjuangkan demokrasi rakyat dan kemerdekaan nasional. Ia menganggap PKI sebagai satu-satunya partai kelas buruh yang sejati di Indonesia, yang berpedoman pada teori Marxisme, Leninisme, dan mempunyai disiplin baja yang sangat kuat. Dalam konteks ini, demokrasi rakyat diartikan sebagai suatu sistem yang mengutamakan kepentingan rakyat banyak, bukan hanya kepentingan kelompok-kelompok elit atau penjajah. Oleh karena itu, Aidit menekankan pentingnya peran aktif rakyat dalam memperjuangkan hak-haknya dan mengawal demokrasi. Ciri-ciri demokrasi rakyat ada 3, yaitu yang pertama, kekuasaan mayoritas di tangan rakyat pekerja. Dalam buku Menempuh Jalan Rakyat, PKI menolak tuduhan bahwa mereka ingin mendirikan diktator perseorangan atau diktator partai. Sebaliknya, PKI mengusulkan diktator demokrasi rakyat, yaitu kekuasaan mayoritas rakyat atau atas kaum minoritas reaksioner seperti kaum imperialis dan tuan tanah besar. Demokrasi yang diinginkan PKI adalah demokrasi yang memberikan hak berbicara, bersidang, dan berkumpul hanya kepada rakyat pekerja seperti buruh, tani, burjois kecil, dan nasional. Kaum reaksioner dianggap sebagai musuh rakyat dan tidak diberikan hak-hak ini. Yang kedua, ada pemerintahan koalisi elemen progresif, bukan diktator perseorangan. Pandangan ini menekankan bahwa dalam sistem demokrasi rakyat, kekuasaan tidak seharusnya terpusat pada satu individu, seperti dalam bentuk pemerintahan diktator, melainkan harus berbentuk koalisi yang melibatkan elemen-elemen progresif dari berbagai lapisan masyarakat, termasuk kaum pekerja, petani, dan golongan progresif lainnya. Koalisi ini bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang lebih demokratis, adil, dan mewakili kepentingan rakyat banyak, bukan hanya kepentingan segelintir orang yang berkuasa saja. Yang ketiga, ada penolakan imperialisme dan penghapusan kepemilikan tanah. Dalam pandangan Aidit dan demokrasi rakyat, imperialisme dianggap sebagai bentuk penindasan dari negara-negara besar yang mengeksploitasi negara-negara lebih miskin dan terjajah. Penolakan terhadap imperialisme ini berarti menentang intervensi asing yang merugikan rakyat dan sumber daya negara. Selain itu, penghapusan kepemilikan tanah oleh tuan tanah besar berarti reformasi agraria yang bertujuan untuk mendistribusikan kembali tanah kepada petani kecil dan rakyat jelata, sehingga mereka dapat mengelola dan memanfaatkan tanah secara lebih adil dan merata, mengurangi kesenjangan ekonomi yang ada. Aidit menyatakan bahwa perjuangannya terhadap kaum reaksioner bersifat tegas. Sikap PKI yang dianggap kasar adalah konsekuensi dari perlawanannya terhadap musuh rakyat. Kemarahan kaum reaksioner hanya bisa diatasi dengan menindas mereka, bukan dengan berdamai. PKI juga menolak imperialisme yang menggunakan agama untuk memecah belah bangsa.
Perkenalkan, nama saya Robertus Reginaldi Teneman dengan NIM akhir 199. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kritik terhadap demokrasi rakyat. Di sini kritik demokrasi rakyat mencakup beberapa poin utama. Yang pertama, ketidaktahuan rakyat. Rakyat mungkin tidak memiliki pengetahuan cukup untuk membuat keputusan yang baik dalam sistem demokrasi langsung. Terus yang kedua, populisme. Politikus bisa memanfaatkan emosi rakyat untuk mendapatkan dukungan, seringkali dengan kebijakan yang tidak rasional. Yang ketiga, oligarki. Kekuasaan sering terkontraksi di tangan elit yang mempengaruhi kebijakan untuk kepentingan mereka sendiri. Yang keempat, tirani mayoritas. Keputusan yang diambil bisa mengabaikan hak-hak minoritas, merugikan kelompok kecil. Yang kelima, partisipasi rendah. Rakyat bisa kehilangan kepercayaan jika sistem demokrasi dianggap tidak efektif atau korup. Yang keenam, birokrasi lambat. Proses demokrasi yang kompleks bisa memperlambat pengambilan keputusan. Terus yang ketujuh, konflik kepentingan. Pemilu yang membutuhkan biaya besar bisa membuat kandidat kaya lebih dominan, mengurangi representasi yang adil. Oke, jadi begitu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Pelajaran dari sejarah mencakup banyak aspek kehidupan, mulai dari moral, sosial, hingga politik. Berikut adalah beberapa pelajaran utama yang dapat dipetik. Nah, yang pertama, kesalahan dapat diulang jika tidak dipelajari. Sejarah mengajarkan bahwa tanpa refleksi, manusia cenderung mengulangi kesalahan yang sama. Contohnya, Perang Dunia I dan II menunjukkan dampak buruk dari nasionalisme, ekstrim dan kegagalan diplomasi. Oke, yang kedua, pentingnya perdamaian. Betapa pentingnya perdamaian dan keadilan dalam menjaga kemanusiaan. Oke, tiga. Kemajuan menentukan perubahan. Revolusi industri dan gerakan. Meski sulit adalah kunci kemajuan dan teknologi. Keempat, kekuatan solidaritas. Peristiwa seperti perjuangan kemerdekaan dan gerakan sosial menunjukkan bahwa persatuan dalam menghadapi tantangan dapat membawa hasil yang luar biasa. Yang terakhir, yang kelima, ketahanan dalam menghadapi krisis. Sejarah mengajarkan pentingnya ketahanan seperti yang terlihat dalam perjuangan masyarakat saat menghadapi pandemi, kelaparan atau bencana alam. Oke, terima kasih.